Salam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan. Saudara, ini adalah seri yang ke-6 dari topik renungan singkat keluar dari zona nyaman. Seri 1 sampai seri 5 kita telah membahas dalam topik yang sama. Sekarang ini adalah seri yang ke-6, kita seri terakhir. Saudara, kita tahu bahwa selama kita menjadi orang Kristen yang sejati, selama kita giat dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, sekali lagi tidak ada zona nyaman dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada sukacita, bukan berarti tidak kebahagiaan. Kita bersukacita, kita berbahagia oleh karena melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Surga pun bersukacita oleh karena satu orang diselamatkan. Demikian juga saat kita melayani, kita bahagia, kita bersukacita karena kita boleh dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan menjadi alat untuk boleh melayani banyak orang. Tetapi zona nyaman di muka bumi ini tidak ada. Tetapi Tuhan sudah menyediakan zona nyaman yang senyaman-nyamannya, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita lagi, ya, tidak ada keluhan-keluhan yang dari tubuh kita, dari kita, karena ini disediakan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepadanya. Yaitu zona nyaman ini adalah tempat perhentian terakhir kita, yaitu di sorga bersama Bapa. Haleluya. Mari perhatikan kata Tuhan Yesus. Matius 8:20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat tersebut adalah jawaban untuk seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan mau mengikut Yesus kemana saja pergi. Tetapi Yesus menjawab, serigala dan burung mempunyai tempat untuk istirahat, tetapi Yesus sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya apa? Tidak ada istirahat. Artinya mengikut Yesus siap untuk tantangan, siap untuk kesulitan, siap untuk penderitaan. Mengikut Yesus harus menyangkal diri sendiri dan memikul salib. Yang kita pikul adalah beban yang ditaruh Tuhan kepada kita. Sekali lagi, yang kita pikul adalah beban yang ditaruh Tuhan kita. Kalau saudara tidak punya beban dalam pelayanan, berarti saudara sedang melayani diri sendiri, bukan memikul beban yang diberikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan juga memberikan beban, dan bebannya itu ringan, dan kita dapat sanggup menanggungnya. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Saudara, Matius 9:35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota-kota, ke desa-desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tidak ada waktu untuk istirahat, saudara-saudara. Tetapi setiap hari Yesus bersama murid-muridnya berjalan dari desa ke desa, ke kota-kota, untuk memberitakan Injil, menyembuhkan dan memberi kekuatan kepada orang lemah. Bahkan saudara-saudara, dalam tim ini, tim misi, tim penginjilan ini, ikut serta oma-oma, ibu-ibu, ya. Lukas 8:3, karena Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ada bagian orang melayani secara roh, jiwa, tetapi ternyata ada ibu-ibu dengan kekayaan mereka. Mereka melayani rombongan ini dengan materi mereka. Soal makan, minum, mereka pasti menyediakannya. Tuhan bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan semuanya. Dia bisa memberi makan 4.000 orang. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dari cuma 5 roti.
empat ketur roti. Dia bisa beri itu semua. Tetapi bagian kita adalah dengan rela memberi apa yang ada pada kita. Apakah uang kita, apakah tenaga kita, apakah waktu kita dipersembahkan untuk pekerjaan misi. Tuhan membutuhkan itu, pekerjaan misi membutuhkan dana yang harus saudara berikan untuk pekerjaan misi ini. Saudara sadar ini, bahwa misi membutuhkan dana untuk ini. Karena pasti rombongan ini membutuhkan biaya-biaya dalam setiap perjalanan mereka. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Orang percaya kepada Yesus, yaitu orang yang ada di dalam Dia, wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini artinya apa? Bagi orang percaya, bagi saudara-saudara yang setia melayani, tidak ada pilihan lain. Tidak ada alasan lain. Tidak boleh ada alasan lain. Saudara harus wajib hidup seperti Yesus. Tidak menolak, jangan menolak ini. Kalau saudara punya alasan, saudara bukanlah murid Tuhan. Saudara tidak melayani Tuhan. Siapapun di dalam Tuhan Yesus, ia wajib seperti Yesus. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, kehidupan saudara, pelayanan saudara, patokan atau standarnya adalah seperti Tuhan Yesus melayani. Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya dan selalu melakukan misi bersama-sama murid-murid dan rombongan perempuan ini yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan dan sudah percaya tentunya. Saat kita keluar dari zona nyaman, saat kita keluar dari kenyamanan kita, kemudian kita masuk menjadi terang bagi banyak orang, kita dapat menikmati kasih Tuhan. Kita dapat menikmati kuasa Tuhan. Melewati setiap penderitaan, melewati setiap kesusahan, ada kuasa Tuhan di sana yang menyertai saya dan saudara. Melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan. Dia janji bahwa sedetik pun Dia tidak meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Markus 16 ayat 15 sampai 18, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya yang pergi ini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Ada banyak karunia yang Tuhan sediakan bagi orang percaya untuk membangun jemaat. Karunia ini kita terima dengan cara meminta kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, karunia ini juga akan menyertai orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Tanpa kita memintanya kepada Tuhan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang pergi, yang memberitakan Injil, untuk meneguhkan iman, untuk meneguhkan Injil yang kita beritakan. Saudara, Injil terang ini harus diberitakan kepada banyak orang. Dan Tuhan menyertai dengan mujizat-mujizat, karunia-karunia yang Dia berikan kepada kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa supaya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkuasa dan efektif.
Saya berdoa kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ini sadar bahwa kami ini tidak boleh diam di tempat, tetapi kami harus pergi untuk melakukan tindakan keselamatan menjadi terang bagi banyak orang di luar gereja, supaya keselamatan itu sampai kepada saudara-saudara kami yang di luar, yang tidak percaya. Sehingga seperti kami alami kasih Tuhan, mereka juga alami di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.